Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada minggu ini saya akan melanjutkan materi kita tentang sebaran peluang bersyarat, ya, sebagai lanjutan dari yang sudah saya perkenalkan minggu lalu. Di minggu lalu kita belajar peluang marginal, itu bagaimana kita mencari peluang ketika salah satu variabel kita abaikan, ya, asalnya dari peluang bersama, kemudian salah satu diabaikan, pengabaiannya dengan cara mengintegralkan atau menjumlahkan pada variabel tersebut, ya, diskrit maupun kontinu. Kalau diskrit dijumlah, kontinu diintegralkan. Jadi fokusnya ada pada peluang salah satu variabel saja dengan asumsi variabel yang lain semuanya mungkin, ya, seluruh kemungkinan variabel yang lain. Kemudian saya tunjukkan juga bagaimana menghitung peluang bersyarat yang didasarkan pada sifat rasio peluang, ya, peluang irisan, peluang bersama, dan peluang marginal salah satu variabel. Nah, kalau minggu lalu peluang bersyarat itu fokusnya adalah peluang kejadian, ya, dengan syarat kejadian lainnya. Jadi kita memang langsung mengacu pada pertanyaan atau masalah yang hubungannya dengan peluang suatu kejadian dengan syarat kejadian yang lain. Walaupun pada prakteknya nanti kejadian itu di sini dinyatakan dalam bentuk variabel. Misalkan kejadian pertama itu kejadian X yang mempunyai nilai katakan kurang dari lah atau apalah, ya, kurang dari A atau lebih dari boleh, dengan syarat kejadian yang lain di sini notasinya Y yang juga dinyatakan dalam kisaran tertentu. Nah, fokus kita langsung ini pada minggu lalu. Sedangkan minggu ini ada sedikit perbedaan. Di sini fokusnya bukan langsung peluang kejadian, tapi berangkat dari pembentukan fungsi, ya. Jadi di sini berangkat dari pembentukan fungsi, kalau continue F, kalau discrete kita pakai P, bagi salah satu variabel, misalkan X, dengan syarat variabel yang lainnya. Ya, ini. Jadi kita nanti fokusnya ke sini. Bukan langsung pada peluang kejadian bersyaratnya, tapi berangkat dulu dari fungsinya. Nanti perbedaan signifikan yang bisa kamu lihat ada pada kalau kamu masih belum bisa memahami benar-benar, ya, bedanya ini yang dimaksud yang mana. Jadi nanti pada kasus yang pertama biasanya syarat yang kelihatan bahwa kejadian di situ pasti kejadian rentang nilai X atau nilai Y tertentu. Sedangkan nanti yang berhubungan dengan yang akan saya jelaskan hari ini, ya, pembentukan fungsi di sini pasti peluang yang dimaksud berhubungan dengan titik variabel tertentu. Bisa titik pada Y tertentu sebagai syarat atau pada X tertentu sebagai syarat, ya. Oke, di sini definisinya sama seperti kasus-kasus sebelumnya, ya. Saya selalu mengajarkan supaya kalian patuh pada notasi. Jadi notasinya di situ kalian lihat. Kalau discrete menggunakan P, ya. Kemudian saya tuliskan di sini 2 karena kemungkinannya kan bisa bolak-balik. Kamu butuh peluang X dengan syarat Y, sebaran peluang X dengan syarat Y, atau peluang Y dengan syarat X. Nah, kelihatan bedanya dengan yang tadi atau minggu lalu kita bahas. Ini pada hakikatnya adalah masih sama-sama pada peluang yang ditanyakan fokusnya, ya, terutama syarat nanti ada pada syarat titik tertentu, ya, Y sama dengan Y, atau di sini X sama dengan X kecil. Beda penulisannya, coba lihat. Kalau yang ini P kecil, semuanya di sini huruf kecil. Sedangkan yang ada di sini adalah bentuk peluang yang masih melibatkan notasi variabelnya. Kalau yang ini kan sudah langsung nilai. Jadi nanti diganti dengan nilai variabel X maupun variabel Y. Sedangkan yang di sini masih dituliskan variabel X besar sama dengan nilai, dengan syarat Y besar sama dengan nilainya. Nah, bedanya dengan peluang bersyarat yang tanpa bunyi sebaran, ini syaratnya ini kalau sekarang berupa titik, bukan lagi berupa kejadian atau interval seperti saya jelaskan minggu lalu. Nah, tapi, ya, ke sininya
ke persamaan yang sebelah sini, sebetulnya kita memakai konsep yang sama seperti minggu lalu. Ya, minggu lalu sudah kita pelajari bahwa peluang A dengan syarat B itu bunyinya peluang A irisan B atau peluang bersama ya dengan syarat peluang B. Nah, kamu lihat sendiri di bentuk suku yang ini, bentuk yang serupa. Hanya saja di sini peluang A dinyatakan dengan X sama dengan X kecil, peluang B dinyatakan dengan Y sama dengan Y kecil, irisan diganti dengan koma. Kemudian yang di bawahnya peluang marginal itu satu variabel saja di atas itu. Ya, peluang B itu merupakan peluang hanya untuk Y tertentu. Y sama dengan Y kecil. Tanpa melibatkan X-nya lagi. Gitu ya. Kemudian di bentuk yang paling sederhana yang di kanan adalah bentuk notasi bagi peluang bersama sudah tidak melibatkan variabel tapi langsung nilainya. Di X kecil berapa, Y kecil berapa, yang di sini marginal Y langsung pakai nilai Y yang diharapkan. Di sini harus memenuhi syarat bahwa penyebut tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif, bahkan tidak boleh 0. Kalau sampai 0 nggak terdefinisi, ya. Yang bawah juga sama, hanya tinggal kita balik saja. Ya, penjelasannya sama, tinggal dibalik dengan syarat penyebut juga tidak boleh sama dengan 0 atau tidak boleh negatif. Ya, ini di slide ini saya melanjut ke definisi sebaran peluang bersyarat untuk variabel kontinu. Jadi di sini variabel kontinu cirinya adalah penggunaan fungsi kepekatan peluang yang dinotasikan dengan F kecil. Jadi ini ada dua, seperti tadi sama juga. Jika kamu butuh X dengan syarat Y, ini fungsinya nanti. Jika kamu butuh Y dengan syarat X, fungsinya yang ini. Yang saya tuliskan di sini sebenarnya masih meminjam konsep peluang bersyarat seperti minggu lalu, tapi notasinya kita bedakan, langsung masuk ke fungsi. Jadi kalau yang tadi cerita yang minggu lalu, ini P besar ya, kita berangkat dari X sama dengan X kecil atau Y sama dengan Y kecil sebagai peluang bersama, bawahnya peluang marginal Y misalkan. Ya, sekarang ini semua kita ganti dengan notasi F, Y, yang di bawah diganti dengan F kecil, marginal Y. Ya, dengan syarat sama seperti tadi, karena penyebut tidak boleh 0, tidak boleh negatif. Kemudian yang bawah, yang kedua, di sini menggunakan kebalikannya karena yang dibutuhkan adalah Y dengan syarat X, di mana bedanya dengan yang atas ada pada penyebut. Penyebut yang dipakai di sini marginal X. Sedangkan di sini yang digunakan marginal Y untuk fungsi yang atas sama. Kita sama-sama menggunakan fungsi bersama, fungsi gabungan atau fungsi bersama. Oke, saya langsung dengan contoh kasus diskrit ya. Jadi contohnya masih sama dengan yang saya pakai minggu lalu. Contoh pengambilan bola yang ada beberapa kategori warna, kemudian fokus kita ada pada variabel X warna biru, variabel Y banyaknya bola merah yang terambil, padahal kita mengambil secara keseluruhan 2 dari 8 bola. Jadi 8 kombinasi 2 inilah nanti yang jadi penyebut di sini fungsi bersamanya. Ini masih fungsi bersama ya. Saya belum membicarakan mengenai fungsi bersyarat ya, sebaran fungsi bersyarat, masih fungsi bersama dulu yang saya definisikan di sini. Ataupun sebenarnya sudah terdefinisi minggu lalu, ini saya tunjukkan lagi. Kemudian yang di atas pembilangnya adalah kombinasi 3X, di mana 3 adalah banyaknya bola biru terambil sebanyak X, 2 bola merah terambil sebanyak Y, 2 kombinasi Y, 3 bola hijau terambil sisanya. Jadi 2 dikurangi X dikurangi X dikurangi Y. Di mana secara aturan memang bisa saja banyaknya bola biru dari 2 itu bisa saja tidak ada sama sekali. Ada 1 bola biru, ada 2 bola biru. Merah pun juga demikian, 0, 1, 2, tapi jumlah dari keduanya tidak boleh lebih dari 2. Hanya bisa di antara 0 sampai 2. Kenapa? Karena bolanya kan hanya 2.
Kalau X plus Y jadinya 3 kan aneh, nggak mungkin ya. Kita hanya punya 2 bola dari 8. Jadi jumlah dari biru dan merahnya pun ya tidak akan mungkin lebih dari 2. Fungsi ini saya elaborasi dengan memasukkan seluruh kombinasi X dan Y supaya menjadi tabel sebaran peluang bersama. Nih, ya, angka-angka ini asalnya dari ketika kamu menginputkan 0,0, 0 di sini, 0 di sini, 0 di sini, 0 di sini, hasilnya ini, dan seterusnya. Kemudian untuk seluruh kombinasi X dan Y mulai 00 sampai di sini 2,2 dan 2,2 bisa kamu buktikan memang tidak hasil peluangnya 0. Jadi saya tidak nulis apa-apa di sini, maksudnya 0 ya. Kenapa 0? Masukkan ke sini coba. Ketika kamu mencoba memasukkan X-nya 2, Y-nya 2, ini kan negatif. Jadi di sini tidak mungkin terjadi. 2 kurangi 4 minus, 3 kombinasi minus tidak ada. Jadi di sini sengaja tidak saya tulis ya. Maksudnya karena peluangnya memang 0, tidak mungkin terjadi. Aturannya di sini kelihatan. Jadi batasan aturan ini akan terlihat di tabel sehingga kombinasi 1, 2, 1, 2 tidak ada. Ya, semua nilainya 0. Kemudian yang terjumlah ke kanan itu adalah X-nya. Kamu menjumlah peluang Y 0 ketika X-nya 0, ketika X-nya 1, ketika X-nya 2. Jadi notasi ini kan yang kamu jumlah. Yang kamu kerjakan untuk mendapatkan angka di kolom paling kanan. Ya, jadi P01, P11, P saya sebutkan, saya tuliskan aja ya. Kamu menjumlahkan P00 plus P01 plus P02. Jumlahkan semua hasilnya 3 tambah 9 tambah 3 ya betul 15/28. Oke, baris kedua sama. Baris kedua itu yang kamu jumlahkan adalah X-nya pada Y sama dengan 1. Jadi kamu menjumlah P 0,1, Y 1,1, X-nya 1, Y-nya 1, plus P 2,1. Ya, jadi 0,1 ini 1,1, 2,1, 0. Jumlahnya 3/7. Yang ke kanan itu, kalau yang ini kan hanya 1 ya. Yang ke bawah yang dijumlah adalah kombinasi X, Y-nya. Pada X0, Y-nya ditambah. Ya, jadi 0, 0, 01, 02 peluangnya ditambah hasilnya 5/14. Peluang 1, 0, 1, 1, 1, 2 dijumlah hasilnya yang ini. Ya, itulah peluang marginal yang sebenarnya sudah saya bahas minggu lalu. Nah, sekarang saya bersihkan dulu ini. Marginal dan peluang bersama itu kita pakai ya untuk menghitung pertanyaan yang hubungannya dengan fungsi atau sebaran peluang gabungan. Sebaran peluang bersyarat. Sebaran peluang bersyarat. Jadi di sini saya tuliskan fungsi sebaran peluang bersyarat khusus yang kasus X dengan syarat Y, karena ini pertanyaannya begini. Ingin dibentuk sebaran peluang banyaknya bola biru itu X. Ini banyaknya bola biru X yang terambil dengan syarat telah terambil 1 bola merah. Bola merah di sini Y yang sudah jelas-jelas dinyatakan harus sama dengan 1. Sedangkan X-nya masih justru X-nya di situ belum ditentukan, malah kamu disuruh membentuk sebaran. Kalau sebaran itu selalu konsekuensinya adalah dia memiliki beberapa kemungkinan nilai. Dari tabelmu kan kelihatan di situ, kemungkinan nilai X-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Jadi di sini fokusnya X0 khusus Y-nya 1, tapi X-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Makanya di sini kita butuhkan sebaran peluang ya. Tapi bersyarat. Syaratnya Y1. Bunyinya jadi begini. Jadi kamu sudah tahu syaratnya Y sama dengan 1. X-nya bermacam-macam. Ya, tergantung kemungkinan nilai X-nya di sana bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kemudian secara peluang ya, bunyinya ini kan secara fungsi.
fungsi ini ya, ini fungsi bersyarat namanya. Sedangkan secara peluang bunyinya ini. Yang teorinya sudah ada di sana di atas. Kamu harus menggunakan rumus itu untuk menghitung. Nanti kamu harus menghitung peluang gabungan X-nya seluruh kemungkinan yang nanti kita coba jalankan, Y-nya sudah pasti sama dengan 1. Terus bawahnya peluang marginal Y yang juga khusus sama dengan 1. Nah, berarti fokus saya sekarang pada baris yang memuat Y sama dengan 1. Ini ya. X,1 itu ada di sini semua. Ya, jadi posisi X peluang X,1 itu ada di sini. Ini peluang 0,1. Ini peluang 1,1. Ini peluang 2,1. Sedangkan ini peluang Y sama dengan 1. Atau peluang marginal Y pada Y sama dengan 1. Fokusmu ada di sini semua. Jadi kalau ingin dibentuk peluang, sebaran peluang, kamu harus membentuknya sebanyak 3 pada X0, pada X1, dan pada X2. Itu yang akan saya lakukan di sini. Jadi di situ akan ada 3 besaran ya, peluang. Jadi kamu bisa memasukkan ketika X-nya 0 dengan syarat Y-nya 1. Itu rumusnya peluang 0,1 dengan syarat peluang Y 1. Nilainya kebetulan di sana ada 0,1 3/14. Peluang Y sama dengan 1 yang paling kanan. Marginal 3/7. Jadi di sini hasilnya 7/14,5. Bisa dipahami? Ya. Kemudian kalau saya ganti peluang berikutnya tadi 0 sudah. Sekarang saya masuk ke bagaimana jika yang diminta adalah X-nya 1. Jadi di sini saya maunya ini. Sama dengan cara yang sama tadi, yang saya masukkan adalah peluang 1,1 dengan syarat pada Y sama dengan 1. Peluang 1,1 ada di sini, 3/14. Peluang Y sama dengan 1, 3/7. Sama lagi kan hasilnya seperti tadi, ya, setengah. Oke. Nah, dari di sini bentuk umum yang saya tulis peluang X,1 dengan syarat peluang Y sama dengan 1 per peluang Y sama dengan 1. X-nya 0, 1, 2. Di punya saya tadi saya sudah hitung. Jadi nanti kamu bisa buat tabel gini nih. Peluang X dengan syarat 1. Yang atas X-nya dulu. Yang atas X-nya jalan 0, 1, 2. Yang bawah yang kita hitung, X dengan syarat 1. Tadi kan saya sudah hitung ketika saya menggunakan 0 di sini hasilnya setengah. Ketika saya menggunakan 1 di sini hasilnya juga setengah. Yang belum saya hitung yang 2. Nah, kalau 2 bisa kamu lihat dari bagian ini. Berarti seharusnya peluang 2,1 per peluang Y sama dengan 1. Peluang 2,1 kita tahu sendiri 0 ya, ini kan enggak 0 peluang. 0 per berapapun hasilnya pasti 0. Jadi saya tulis di sini. Inilah yang disebut dengan ya fungsi. Kalau yang ini kita sebut dengan fungsi. Nanti ini disebut dengan fungsi ini disebut dengan fungsi sebaran peluang bersyarat. Hasilnya bisa kamu lihat di tabel sebaran peluang bersyarat ini. Oke. Nah, ini tadi sudah kita kerjakan ya. Yang ini tadi hasilnya setengah, yang ini hasilnya setengah, yang ini hasilnya 0. Kalau dibuat dalam tabel ya, jika dibuat dalam tabel nantinya akan seperti yang tadi saya ceritakan. Ya, jadi hasilmu ini kalau dibuat di tabel hasilnya seperti pada slide setelah ini. Oke, jadi ini tabel peluang sebaran peluang bersyaratnya. Bunyinya setengah-setengah 0 pada X0, pada X1, pada X2. Yang menunjukkan bahwa ya
peluang X dengan syarat Y sama dengan 1 itu cuman ada dua kemungkinan, pada 0 dan pada X0 dan pada X1 ya, sedangkan di 2 tidak mungkin terjadi. Kenapa? Ya di situ ya. Jadi bola merah itu kan syaratnya. Kalau sudah terambil satu bola merah, kamu kan punya dua bola ya, dua bola, sudah tahu yang satu itu merah, satu itu pasti merah. Berarti yang satunya kan tinggal dua kemungkinan ya, bisa biru atau satunya hijau ya tadi ya, satunya hijau. Nah, yang kita maksud biru di sini variabel X-nya. Kalau misalkan kamu masuk kategori satu merah, sudah tahu salah satunya merah, satunya biru, kamu mendapatkan hasil yang ini. Ya, yang X sama dengan 1. Tapi kalau misalkan kamu mendapatkan hasil yang ini, satunya merah, sudah tahu salah satunya merah, satunya bukan biru. Hijau pasti, ya. Bukan biru di sini disebutnya X sama dengan 0 dengan peluang setengah. Kenapa kok nggak ada peluang X sama dengan 2 ya? Tadi ceritanya. Bolamu yang diambil kan hanya 2. Ya, yang diambil hanya 2. Kalau salah satu sudah merah, nggak mungkin toh birunya jadi 2. Karena yang satu sudah pasti sudah merah. Jadi biru itu cuma ngisi sisanya. Kalau sisanya ya kalau bukan biru ya pasti yang selain biru dan merah kan gitu. Ya, di sini peluangnya jadi seperti itu. Oke. Udah, ini peluang sebaran peluang ya, fungsi sebaran peluang seperti ini pada syarat Y sama dengan 1. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dibalik ya, bagaimana jika ingin dibentuk ya sebaran peluang bagi banyaknya bola merah dengan syarat telah terambil satu bola biru. Jadi di sini kamu sudah tahu yang terambil itu salah satunya biru. Nah, kamu ditanya kemungkinan merahnya bagaimana? Nah, kayak tadi kan logikanya boleh, tanpa logikanya nggak usah terlalu kamu pikirkan dulu. Kamu ikuti saja rumus ini, ya. Bawaan kan rumus ini saya tulis, berarti nanti seperti apa? Coba kamu kerjakan, ya. Di orat-oratan nanti bisa saya tanyakan lagi pada sesi Zoom, ya. Saya tanyakan pada sesi Zoom. Seperti apa? Kalau bisa jawab, dapat bonus nih, ya. Tuh. Coba sendiri nanti. Nah, sekarang jika kamu sudah mencoba mengerjakan, nanti akan coba saya jelaskan lagi di sini. Ya, ini spot ini memang saya sengaja taruh untuk membantu menjelaskan. Jadi abaikan saja ini halaman ini. Ya, intinya saya ingin kalian mencoba sendiri sesuai permintaan saya di slide sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke contoh yang sebaran peluang atau fungsi kepekatan peluang bagi variabel kontinu. Jadi di variabel kontinu, teorinya yang ini yang kita pakai, ya. Jika diminta fungsi peluang X dengan syarat Y. Fungsinya seperti ini. Ya, ini fungsi yang juga saya pakai dalam contoh minggu lalu, ya. Dengan pakai gambar, itu daerah asalnya seperti ini, digambar, dipakai untuk membantu perhitungan, ya. Semua perhitungan, baik itu perhitungan peluang gabungan maupun peluang marginal. Nah, sekarang coba dilihat di sini definisi fungsi peluang bersyaratnya. Ya, ada rasio dari fungsi bersama dan fungsi marginal Y. Syaratnya Y, jadi marginal Y yang dipakai di sini. Nah, fungsi marginal Y, kalau kamu buka catatan atau materi saya minggu lalu, sudah terdefinisi sebenarnya untuk fungsi ini. Kalaupun belum, ya kamu harus menghitung lagi. Ya, jadi saya ingatkan saja, untuk menghitung fungsi marginal Y, di sini kamu butuh integral dx bagi fungsi ini. Ya, padahal fungsi ini definisi daerahnya adalah ya bukan persegi tapi segitiga. Segitiganya segitiga yang mana? Ya, daerah-daerah di mana semua nilai X selalu lebih kecil daripada nilai Y. Ya, saya pakai test case yang ini titik 0,2. 0 lebih kecil dari 2 kan? Berarti betul daerah yang mengandung 0,2 ini adalah daerah
yang dimaksud. Ya, yang membantu saya untuk mencari batas integrasi dx di sini. Batas integrasi adalah dari kiri ke kanan, di mana di kiri saya selalu ketemu x sama dengan 0, di kanan saya selalu berhenti pada garis miring. Garis miring ini bunyinya y. Ya, cara mencarinya seperti ini, tapi saya sudah punya hasilnya, ini sudah kita bahas minggu lalu. Oke, ini hasilnya yang minggu lalu. Jadi fungsi bersama itu yang tadi, yang ini yang saya gambarkan daerah asalnya tadi. Ketika diminta menghitung integrasi dx untuk mendapatkan marginal y, hasilnya ini. Ya, lihat daerah asalnya juga sudah terdefinisi dengan benar, 0 sampai 2, x-nya diabaikan. Fungsi marginal x hasilnya seperti ini mestinya ngitung dari integral fxy dy ya pada daerah yang juga daerah definisinya sudah jelas, definisi daerah asalnya 0 sampai 2, lihatnya dari sini, cuman di situ y-nya tidak dipakai lagi ya. Nah, sedangkan yang saya butuhkan di sini, lihat, saya butuhkannya adalah fungsi bersama dan fungsi marginal y. Di rasio untuk mendapatkan fungsi x dengan syarat y, fungsi sebaran peluang. Fungsi sebaran peluang x dengan syarat y, di mana yang bisa saya pakai adalah fungsi bersama bunyinya setengah, fungsi marginal y bunyinya setengah y. Ini setengah bisa kita coret, hasilnya seperti. Bagaimana ini? Ingat, ini juga fungsi. Jadi lihat ya, ini fungsi ada daerah, ini fungsi ada daerah, ini fungsi juga ada daerah. Semua menggunakan daerah asal, sehingga kalau saya ngitung hanya berhenti di sini sebenarnya salah. Saya butuh mendefinisikan tambahan daerah asalnya. Bagaimana daerah asalnya, Bu? Kalau fungsi bersyarat, kembali ke definisi daerah asal seperti fungsi gabungan. Selama y-nya belum kamu bunyi, syarat ini belum kamu bunyikan berapa nilainya, tetap gunakan fungsi seperti pada fungsi gabungan. Ya, kalau kamu bunyikan ini seper y, berarti seper y-nya nanti fungsi seper y ini berlaku untuk 0 kurang dari x, x selalu lebih kecil y, yang semuanya juga harus kurang dari sama dengan 2. Jadi fungsi jangan lupa selalu harus ada daerah asal. Fungsi gabungan masih ada unsur x, y, x dan y. Fungsi marginal y hanya y-nya saja, fungsi marginal x hanya x-nya saja. Fungsi bersyarat kembali ke dua variabel sesuai fungsi gabungan, kecuali sudah didefinisikan berapa syaratnya. Kalau syaratnya sudah ada nilai, nanti bisa kalian lihat, saya contohkan di belakang, akan tereduksi lagi menjadi salah satu variabel. Jadi ini ya tadi hasil hitungnya, saya lengkapi dengan bunyi yang seperti ini. Oke. Nah, sekarang hasil perhitungan x dengan syarat, fungsi x dengan syarat y ini, lihat ini fungsi ya. Fungsi sesuai judul materi kita hari ini adalah fungsi sebaran peluang bersyarat. Jadi fungsi sebaran peluang bersyarat. Jadi peluang bersyaratnya, peluang bersyaratnya di sini y ya, syaratnya y. Syaratnya y yang saya minta di sini syarat y sama dengan 1. Lihat pertanyaannya. Jadi pada y sama dengan 1, berapa peluang diperoleh x paling besar bernilai setengah? Pada y sama dengan 1, itu sebenarnya sudah membunyikan bahwa saya fokusnya adalah hanya pada y sama dengan 1 di sini. Syarat yang saya tanyakan, khusus di yang sama dengan y sama dengan 1 ini, x-nya bagaimana? Paling besar setengah. Paling besar setengah berarti kan kurang dari setengah. Di inilah yang dapat dijawab dengan fungsi peluang bersyarat yang sudah kamu definisikan tadi. Bedanya dengan minggu lalu, seperti saya bilang di awal di sini. Kalau minggu lalu syaratnya juga kejadian berupa interval. Nah, kalau sekarang titik, ya syaratnya titik y tertentu, ada y tertentu. Bagaimana ngitung peluang ini? Gunakan fungsi bersyarat yang sudah kamu hitung tadi. Tapi sebelumnya, saya tadi kan bilang, ya fungsi ini berlaku untuk x dan y secara umum.
sekarang ketika kamu berhadapan dengan pertanyaan peluang seperti ini, artinya kamu harus fokus pada salah satu nilai Y. Jadi fokusnya ada pada Y sama dengan 1. Jadi sebelum menghitung peluang ini, fungsi itu kamu rubah terlebih dahulu dengan memasukkan syarat. Syaratnya Y sama dengan 1, berarti 1 ini saya pakai untuk mendefinisikan nilai Y. Jadi ini berlaku ketika Y sama dengan 1. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti saja. Setiap Y, ya, setiap Y yang ada di sini, ini ada Y, ini ada Y, ini ada Y. Setiap Y yang ada di situ, ganti angkanya dengan 1. Di ruas kiri sudah saya lakukan. Sekarang di ruas kanan ada 1/Y. Berarti saya ganti Y-nya di situ dengan angka 1. Ya, saya ganti dengan angka 1. Untuk saya tulis saja. 0 kurang dari X kurang dari, disitu kan ada angka Y, ada Y lagi ya, saya ganti juga dengan angka 1. Saya tulis apa adanya, 1 kurang dari 2. 0 untuk selainnya. Ya, saya nggak tulis dulu, nanti terakhirnya aja. Kamu perbaiki, kamu rapikan deh fungsi. Satu persatu kan ya 1 ya. Untuk ini aneh, kalau dua-duanya saya pakai. Kamu kan sudah tahu pasti ya, kalau nilai angka 1 itu pasti kurang dari 2. Ya, nggak usah kamu definisikan 2-nya juga nggak apa-apa di sini. Jadi di sini berlebihan kalau saya tuliskan kurang dari 1, kurang dari 2. Boleh saja langsung saya persingkat menjadi ini. Jadi inilah fungsi X dengan syarat 1 yang saya butuhkan nanti untuk menghitung peluang yang ditanyakan. Oke, saya hitung dulu fungsi X dengan syarat 1. Ya, ketemu fungsinya. Fungsi ini nanti saya manfaatkan untuk menghitung peluang X kurang dari setengah pada Y sama dengan 1. Kamu sudah menangani pembentukan fungsi khusus pada Y sama dengan 1. Sekarang tinggal memanfaatkan hasil perhitunganmu ini untuk memperoleh peluang yang ditanyakan. Nah, peluang yang ditanyakan sudah nggak peduli sama, kalau sudah sampai ke tahapan ini, artinya kamu sudah mengakomodasi syarat. Fokusmu tinggal ini. Dan lihat di sini, ya sudah X saja kan akhirnya. Batasnya pun juga tinggal X saja, sudah tidak ada lagi Y-nya. Ya, karena sudah disubstitusi dengan Y sama dengan 1. Jadi seolah-olah di sini kita kembali lagi ke peluang satu variabel X saja. Kemana Y-nya? Sudah diolah menjadi syarat. Ya, sudah diolah menjadi syarat. Kebetulan di sini syaratnya Y sama dengan 1. Oke. Nah, di sini sudah saya taruh ya di atas ini fungsi hasil perhitungan tadi yang sudah spesifik pada Y sama dengan 1. Nah, seperti cerita saya tadi, hitung peluang sama dengan konsep hitung peluang satu variabel akhir. Karena syarat variabel yang lain Y-nya sudah kamu olah ya menjadi syarat yang ujung-ujungnya hilang ya, sudah tidak lagi muncul di dalam fungsi. Nah, ini fungsi X dengan syarat Y sama dengan 1, ini sebetulnya nulisnya bisa saja begini. Tinggal begini saja. Ya. Berapa nilainya yang ada di atas? Itu nilainya 1 dx integral. Batasnya kenapa 0 sampai setengah? Ya, karena pertanyaannya yang diminta di sini X kurang dari setengah. X kurang dari setengah sesuai yang ada di sini mana saja. Kurang dari setengah yang nilai terkecilnya 0, ya berhenti di setengah. Nah, itulah integral yang kita pakai untuk menghitung peluang yang ditanyakan. Integral 1 dx, integral 1 kan dx ya, batasnya 0 sampai setengah, sehingga hitungannya tinggal masukkan batas atas setengah, batas bawah 0, setengah. Oke, itu pemanfaatannya. Nih penjelasan saya lebih detail, hasilnya yang lebih rapi ada di sini. Nah, sekarang dengan cara yang sama, saya membutuhkan hasil yang lain. Hasil untuk membutuhkan angka untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini. Pada Y sama dengan 2, tuh kan? Berarti di sini kamu berubah syarat. Tadi syaratnya Y1, sekarang syaratnya Y2.
Berapa peluang diperoleh X paling besar bernilai setengah? Sama ini sebenarnya pertanyaannya dengan yang tadi. Hanya saja syaratnya pada Y sama dengan 2. Nah, langkahnya kamu ulang seperti tadi. Kita butuhnya sekarang Y sama dengan 2, berarti fungsi ini harus saya rubah dulu ketika Y-nya sama dengan 2. Caranya gimana? Semua Y kamu ganti dengan 2. Ya. Semua yang ada Y-nya diganti 2. Dimulai ini. Seper, saya ganti 2. Batas, ini saya ganti 2. Nah, ini saya tulis dulu apa adanya. Tapi sampai sekarang kan kamu sudah mulai tahu ya. Ini redundan, buat apa ditulis lagi? Sehingga fungsi yang kita butuhkan untuk menghitung peluang ini bunyinya setengah. Yang berlaku hanya untuk X0 sampai 2. Oke, jadi ini tadi dengan cara substitusi saya memperoleh peluang X dengan syarat 2 itu besarnya setengah untuk X mulai 0 sampai 2. Kalau kamu lihat ini kemana Y-nya? Sudah tidak ada. Kamu hanya berurusan dengan X saja. Dan kalau kamu mau memastikan ini sifatnya sama dengan sifat fungsi peluang yang sudah saya tekankan sejak awal. Fungsi peluang itu sifatnya harus ya sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa untuk seluruh daerah asal peluang itu totalnya harus sama dengan 1. Konsep integral pada satu variabel menghitung luas. Konsep integral, double integral, dua variabel pada fungsi peluang bersama menghitung peluang, menghitung volume. Ya, volumenya harus 1, 2 variabel, luasnya harus 1 variabel. Nah, ini kembali ke 1 variabel. Jadi ini kalau misalkan saya coba gambar ya, bisa saya gambar. Karena fungsinya 1 variabel saja. Jadi gambar saya, ini sumbu X, nilai X-nya yang 0 sampai 2 itu. Yang ini fungsi marginal, fungsi bersyarat yang sudah kita ganti, sudah kita definisikan syaratnya, X dengan syarat 2. Kalau mau kamu gambar, ya ini angkanya setengah, ini katakan 1, di sini ini setengah. Fungsi ini bisa saya gambarkan, dia konstan sepanjang 0 sampai 2 pada ketinggian setengah. Tanpa integral pun bisa saya buktikan bahwa ini persegi, ya, segi 4 yang alasnya 2, panjangnya 2, tingginya setengah. Ini, ya, kalau kamu kalikan panjangnya setengah, panjangnya 2, lebarnya setengah. Kalau kamu kalikan panjang kali lebar di gambar ini hasilnya 1. Kalau kasarannya gitu ya, kalau mudahnya begitu kalau digambar. Jadi kalau misalkan kamu ingin buktikan pakai integral, betul ini integral dari setengah di X batasnya 0 sampai 2, hasilnya 1. Setengah X 0 sampai 2. Ini kan hasilnya 1. Jadi fungsi ini kembali ke fungsi peluang 1 variabel seperti yang kamu pelajari di teori peluang. Hanya saja dia didapatkan atau diperoleh dari pengolahan terlebih dulu dari fungsi bersama, kemudian dibuat sebagai fungsi bersyarat ketemu, syaratnya dimasukkan. Nah, akhirnya diperoleh seolah-olah ini kembali ke fungsi X saja tanpa melibatkan Y-nya, karena Y-nya sudah didefinisikan. Kalau kamu mau cek yang fungsi yang tadi, yang f X dengan syarat 1, ya, hasilnya 1, kalau nggak salah tadi hasilnya 0 dari X-nya dari 0 sampai dengan 1 ya. Nah, ini bisa kamu cek, sama, sifatnya akan sama seperti ini. Jika dihitung luas di bawah F-nya atau dihitung peluang seluruh daerah, hasilnya akan sama dengan 1. Jadi sifat peluang kembali terdeteksi di sini. Ya, tidak hanya asal mendefinisikan, kita juga saya sudah menunjukkan bahwa betul ini fungsi peluang. Kembali ke tadi, ya fungsinya ini. Kemudian pertanyaannya kan mencari pada Y sama dengan 2, berapa sih peluang X paling besar? Setengah. Nah, ketika sudah kamu mendefinisikan fungsi X pada syarat Y-nya 2 itu setengah,
daerah asalnya 0 sampai 2. Daerah 0 sampai 2 ini memastikan bahwa perhitungan peluangmu nanti jangan sampai ya salah. Paling bawah, paling kecil X-nya 0, paling tinggi nilainya 2. Kalau yang ditanya X kurang dari setengah, kurang dari sama dengan setengah, apakah masih ada di dalam batas daerah? Masih, ya masih ada di situ. Sehingga integralnya boleh kamu definisikan pada batas bawah 0, batas atasnya setengah, karena yang diminta berhenti di setengah. Ya. Hanya saja di sini fungsi yang dipakai beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan fungsinya 1 ya, 1 dx, sekarang fungsinya setengah dx, gimana hitungannya? Udah, ini gampang kan? Jika kamu inputkan batas atas nilainya setengah, ini ya 0/4. Oke, ini hasil lengkapnya ya, hasil lengkap perhitungan peluang bersyarat ya, yang syaratnya berupa titik ya. Dengan demikian membedakan konsepnya dengan minggu lalu yang syaratnya berupa kejadian lain, kejadian interval. Ini kejadiannya titik yang mengharuskan kalian menghitung terlebih dahulu peluang fungsi peluang bersyarat. Fungsi peluang bersyarat dihitung dari rasio fungsi bersama dan fungsi marginal. Kemudian syaratnya dimasukkan sesuai yang diminta. Hasilnya ya kita pakai untuk menghitung peluang yang ditanyakan ini. Jadi bedanya dengan minggu lalu, saya ulang lagi, syaratnya titik, bukan lagi interval. Oke, ini nanti juga jadi suruh bisa kalian coba sendiri ya. Yang bisa jawab di sesi Zoom nanti saya kasih bonus nilai. Nih, gimana caranya ya. Jadi menghitung peluang ya Y paling besar setengah pada syarat X sama dengan 1. Fungsi marginal X-nya juga sudah saya definisikan di sini, tinggal kamu mencoba atau mengulangi langkah yang saya jelaskan tadi ya dengan menggunakan fungsi marginal X. Spot ini saya pakai untuk menjelaskan ya, nanti sewaktu diskusi. Nah sekarang saya pakai contoh yang lain, di mana contoh ini ya daerahnya 0 sampai 1, 0 sampai 1, kalau digambar bentuknya persegi. Nah, yang saya tanyakan di situ sama seperti tadi, syaratnya titik Y sama dengan 1, paling besar setengah. Cuman beda konsep ya di sini, konsep perhitungan fungsi marginalnya agak berbeda. Peluang marginal dihitung dengan konsep yang sama, tapi hasilnya nanti akan saya pakai untuk menjelaskan sifat yang lain. Nah, kalau sempat ya hari ini akan saya selesaikan. Fungsi ini memang tepat dipakai untuk mengilustrasikan konsep selanjutnya. Oke, selalu diawali dari perhitungan fungsi marginal. Jadi marginal X dan marginal Y yang kebetulan mudah ngitungnya karena daerahnya di sini berupa persegi, 01 di X-nya, 01 di Y. Sehingga batas integrasinya pasti dx maupun dy sama-sama dari 0 sampai dengan 1. Yang kamu butuhkan di sini adalah fungsi X dengan syarat Y terlebih dahulu. Yang membutuhkan marginal Y, lakukan integrasi 0 sampai 1 pada dx dengan fungsi yang bersama ini. Oke. Jadi 4xy diintegralkan dx 0 sampai 1, anggap y-nya konstan, 4y konstan, integral x itu setengah x kuadrat pada batas 0 sampai 1. Jika saya inputkan batas atas 1, batas bawah 0, hasilnya setengah ya ini ya, setengah 4y kali setengah 2y. Yang berlaku untuk y 0 sampai dengan 1. Itu fungsi marginal Y. Oke, jadi ini hasil selengkapnya mengenai fungsi marginal Y yang berlaku untuk Y di antara 0 sampai dengan 1. Nah, fungsi marginal ini kita pakai untuk menghitung fungsi bersyarat terlebih dahulu ya, sebelum saya menggunakannya di fungsi untuk menghitung peluang ini. Jadi peluang ini terakhir, kita step paling akhir untuk mendapatkan ini. Jadi sebelum ke arah sana, fokus dulu pada pembentukan fungsi bersyarat. Fungsi bersyarat, notasinya seperti ini tadi, rasio antara fungsi gabungan dan fungsi marginal.
Fungsi gabungan sudah ada di atas, 4xy. Fungsi marginal barusan kita hitung 2y. Ya, kalau kita sederhanakan ini jadi 2x gitu ya. Ingat, ini juga fungsi yang harus didefinisikan dengan benar daerah asalnya. Fungsi bersama daerah asalnya x dan y. Fungsi marginal daerah asalnya hanya y, marginal y. Fungsi marginal x nanti daerah asalnya juga harus x saja. Nah, sekarang fungsi bersyarat masih melibatkan dua-duanya, kecuali nanti kamu sudah mendefinisikan syaratnya itu pada y angka berapa, baru di situ tinggal pakai x-nya saja. Nah, sekarang berhubung saya belum ngomong apa-apa, ini kan masih umum, saya hanya punya fungsi x dengan syarat y, hasilnya 2x. Berarti syarat ini juga masih berlaku untuk dua-duanya. Kalau nanti saya sudah sebut y-nya berapa, baru kamu hanya fokus pada x-nya saja. Oke? Oke, jadi ini hasil selengkapnya dari perhitungan kita tadi mengenai fungsi peluang bersyarat. Ya, 2x diantara yang berlaku untuk x 0 sampai 1, y 0 sampai 1. Ya. Kemudian hasil ini masih harus kita pakai, harus kita rubah sedemikian supaya tepat untuk menjawab pertanyaan peluang yang kita maksud. Jadi lihat di sini, pertanyaan peluang yang dibutuhkan adalah syaratnya y sama dengan 1. Jadi di situ mau nggak mau kita harus mencoba mensubstitusi ya, yang ada y-nya kita ganti dengan 1 pada fungsi peluang bersyarat ini. Ya, di fungsi peluang bersyarat ini kalau kamu amati nggak ada y sebetulnya di situ. Jadi pada y berapapun hasilnya pasti tetap 2x. Ya, mau y-nya setengah, mau y-nya seperempat, mau y-nya 1, hasilnya tetap 2x. Dengan catatan tetap dalam batasan y-nya 0 sampai 1 ya. Tapi untuk fungsi ini nanti akan coba saya tunjukkan bagaimana seolah-olah ya y-nya ini biar tetap ada di situ supaya kamu bisa lihat ya kenapa y itu tidak berpengaruh. Nih saya tunjukkan seperti ini. Jadi sebetulnya tadi bunyinya adalah 4xy per 2y. Katakan y-nya belum saya coret ya, tapi di situ kamu diminta untuk mensubstitusi y-nya dengan angka 1 ya. Saya ganti di sini. Bawahnya juga 1. Karena di pembilang ada, di penyebut ada y yang berpangkat sama ya, maka berapapun 1 ataupun setengah ataupun berapapun di sini pokoknya masih dalam daerah, dia tidak akan terganggu ya, selalu ada, selalu akhirnya ujung-ujungnya hanya kembali ke nilai 2x saja berapapun y-nya ya. Jadi di sini syarat y sama dengan 1 itu tidak mempengaruhi fungsi x dengan syarat y. Berapapun nilainya bentuknya selalu 2x. Ya, jadi tetap saya tulis seperti itu bahwa 2x ini dengan cerita kita sebagai contoh yang di sini sudah kita tunjukkan bahwa pada syarat 1 hasilnya 2x. Dan kita kembali ke teori kalau variabelnya sudah variabel syaratnya sudah disubstitusi, kita kembali ke variabel yang jadi fokus kita. Fokusnya kita adalah variabel x. Jadi kita kembali ke variabel x dengan catatan variabel syaratnya sudah disubstitusi. Ya, x disubstitusi 1. Nah, sudah disubstitusi harus sudah diketahui. Baru fungsi inilah nanti yang kita pakai untuk menghitung peluang x kurang dari setengah dengan syarat y sama dengan 1. Ya, caranya sama seperti tadi. Ini kamu seolah-olah disuruh menghitung atau menggunakan fungsi ini yang kamu tahu daerahnya 0 sampai 1. Tapi di peluang ini yang ditanyakan bukan seluruhnya, tapi hanya yang kurang dari setengah. Kurang dari setengah itu yang mana? Kan? Jadi ini saya tulis dulu. Ini yang kamu pakai untuk menghitung. Kurang dari setengah, batas bawahnya 0, batas atasnya setengah.
Fungsi yang digunakan yang barusan kita definisikan 2x dx. Integral 2x, 2 per 2x kuadrat ya. Atasnya 0 sampai setengah. Ketika masuk batas atas, setengah kuadrat seperempat. Itulah hasil yang kita perlukan. Ya, hasil yang kita perlukan di sini sama dengan seperempat yang merupakan peluang dari X kurang dari setengah paling besar setengah ketika Y-nya sama dengan 1. Jadi pada Y sama dengan 1, peluang X kurang dari setengah sama dengan seperempat. Oke, nanti contoh itu saya pakai untuk menjelaskan konsep ini sebenarnya. Kebebasan dua variabel aja. Jadi di statistika, sifat kebebasan itu memegang peran penting ya, karena nanti banyak model ya, banyak pengujian, banyak model pemodelan ya yang menggunakan kebebasan itu sebagai syarat atau sebagai asumsi. Ya. Apalagi nanti kalau sudah berhubungan dengan multivariabel. Di sini kan kita masih bicara tentang dua variabel X dan Y. Ya, jadi kebebasan ini konteksnya di StatMat ini masih saya gunakan yang ruang lingkup sempit dulu, X dan Y, dua variabel. Nanti kalau kamu berhubungan dengan statistika yang lebih advance ya, beberapa semester ke depan akan ketahuan bahwa dua variabel itu sangat sederhana. Pada prakteknya kamu nanti akan lebih sering berhubungan dengan multivariabel, variabel-variabel yang jauh lebih banyak dari dua. Ya, jadi sifat kebebasan juga bisa kita terapkan di kasus multivariat nantinya. Nah, di sini berangkat dulu dari yang sederhana, dua variabel saja. Nah, pendeteksian sifat kebebasan ini menggunakan istilah dari teori peluang juga. Jadi, konsepnya adalah ya, saling bebas itu ya adalah kejadian dua kejadian di mana jika kita tahu informasi tentang kejadian B misalkan, maka peluang A itu sama sekali tidak terpengaruh oleh informasi kita tentang B. Di sini bahkan saya tuliskan, kamu tahu B-nya seperti apa. Di ruas kiri ini istilahnya kamu tahu B-nya bagaimana. Di ruas kanan kamu nggak tahu B-nya seperti apa, peluangnya sama. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hal-hal yang simple aja misalkan. Ya, kalau kita ngomong tentang banyaknya motor yang parkir di MIPA dengan IP-nya mahasiswa, ya, itu saling bebas mestinya, nggak ada pengaruhnya, kan gitu. Jadi berapapun yang parkir di MIPA, saya tahu berapa yang parkir di MIPA sama saya nggak tahu berapa yang parkir di MIPA, apa berpengaruh dengan IP-mu, kan nggak ada pengaruhnya. Ini juga gitu. Jadi saya tahu kejadian B seperti apa, peluang bersyarat, dengan saya tidak tahu tentang kejadian B, peluang A sendiri tanpa syarat, hasilnya sama. Nah, di situ berarti B tidak mempengaruhi A, ya, atau A dan B saling bebas. Bentuk yang seperti ini adalah bentuk definisi kebebasan sebenarnya. Yang ini. Tapi selama ini, ya, bentuk itu dianggap agak sulit untuk dianalisis, ya. Maka orang akhirnya menggunakan bentuk yang ini. Yang sebenarnya adalah turunan dari bentuk pertama. Dari mana? Lihat itu. Ya, tadi di slide paling awal saya menjelaskan A dengan syarat B itu adalah rasio antara peluang gabungan dengan peluang irisan dengan peluang B-nya. Ya. Kalau ini saya rubah dengan cara mengalihkan penyebut dengan di ruas kiri dengan peluang A yang ada di ruas kanan, maka ruas kiri tinggal peluang A irisan B, ruas kanan adalah perkalian antara A, peluang A, dan peluang B. Dan hukum yang inilah yang seringkali digunakan, yang paling umum digunakan orang untuk mendeteksi kebebasan dua kejadian. Ya, secara hukum peluang kebebasan dua kejadian adalah seperti ini. Nah, nanti ini kita kembangkan untuk
variabel, bukan lagi untuk kejadian. Jadi kalau tadi kebebasan dari peluang bunyinya begini, kebebasan dari variabel cirinya menggunakan fungsi peluang bersama dan fungsi peluang marginal. Baik itu kasus diskrit kita menggunakan P ya, fungsi massa peluang, menggunakan fungsi kepekatan peluang untuk kasus kontinu. Jadi pada diskrit ini PXY, PX kali PY, yang ini fungsi peluang bersama, yang ini fungsi peluang marginal X, fungsi peluang marginal Y. Kasus baca kontinu di sini menggunakan F. Untuk semua X dan Y yang mendefinisikan fungsi. Jadi ini harus berlaku untuk semua X dan Y. Jadi nggak hanya salah satu pasang X dan Y-nya, harus berlaku untuk semuanya. Yang seperti apa? Lihat ini contohnya. Ya, jadi pada contoh ini saya menggunakan contoh pelemparan dua dadu, di mana X adalah angka dadu di sisi atas dadu pertama, Y adalah angka yang berada di sisi atas dadu kedua. Sudah pernah kalian pakai sebagai contoh ini kalau nggak salah di awal-awal ya, bahwa ini adalah kejadian di mana peluang munculnya kombinasi 1,1 sampai 6,6 untuk X dan Y-nya itu sama-sama mungkin sehingga peluangnya seper 36. Dijumlah ke kanan sebagai peluang marginal X, semuanya juga seper 6. Dijumlah ke bawah untuk seluruh X ya sebagai peluang marginal Y, sama-sama seper 6. Jadi kalau ke sana yang saya jumlah Y-nya kan 1,1 tambah 1,2 tambah 1,3 dan seterusnya hasilnya seper 6. Kalau ke bawah, contoh yang ini saya menjumlahkan peluang 2,1 tambah 2,2 tambah 2,3 dan seterusnya, totalnya seper 6. Di marginal X dan marginal Y ada di kolom paling kanan marginal X, baris paling bawah marginal Y. Jika ditanya saling bebas atau enggak, cek hukumnya tadi bunyinya bagaimana. Ya, saya mencoba melakukan pengujian kebebasan itu dengan cara sel yang ini adalah peluang 1,1. Hasilnya sepertiga 6. Katanya kalau saling bebas itu 1,1 itu hasil perkalian dari marginal X1 kali marginal X sama dengan 1 seper 6 kali marginal Y sama dengan 1 seper 6 yang di bawah ini. Hasilnya betul sama dengan seper 36 yang menunjukkan bahwa di angka 1,1 itu hukum kebebasan berlaku. Hukum kebebasan ini tidak hanya pada satu sel saja, harus pada keseluruhan. Nah, ini saya ambil random aja yang berikutnya. 2,6. 2,6 itu ada di 26. Ini ya. Peluang 2,6 hasilnya seper 36. Saya harus mencoba mengalihkan peluang X2 seper 6 dan peluang Y6 seper 6. Yang hasilnya juga seper 36. Jadi peluang 2,6 dengan hasil perkalian PX2 dan PY6 sama. Dan itu berlaku tidak hanya untuk dua contoh saya ini, berlaku untuk seluruhnya ya. Nah, berlaku untuk seluruh kemungkinan X, Y. Sehingga saya bisa simpulkan seperti ini. Karena peluang X, Y itu sama dengan perkalian marginal X pada titik X dan peluang marginal Y pada titik Y untuk seluruh kemungkinan X dan Y, maka saya bisa pastikan ini saling bebas. Ya masuk akal toh. Kalau kamu melempar dadu, apa yang terjadi di dadu pertama, melempar dadu secara bersamaan ya, apa yang terjadi di dadu pertama dengan apa yang terjadi di dadu kedua itu nggak ada hubungannya. Kecuali dadunya kamu tempel, nah itu baru. Nah, kalau ini kan free ya, dadunya bebas, kita lempar. Yang terjadi di satu dan yang terjadi di dua itu tidak ada hubungannya sama sekali, maka bisa kita pastikan ini memang saling bebas. Lain halnya dengan setting saya yang begini. Nah, angka di dadu pertama saya definisikan sebagai X. Tetap kita melempar dua dadu. Cuman di sini variabelnya saya rubah, saya modifikasi. Angka di dadu pertama itu X tetap, sedangkan variabel Z saya ganti bukan angka di dadu kedua tapi jumlahnya. Ya. Jadi di sini kemungkinan X-nya tetap 1 sampai 6 ya di sini, tapi kemungkinan Z tidak berawal dari 1, tapi berawal dari 2.
Alasannya karena jumlah 2 dadu itu enggak, paling kecil kan angka 2. Paling besar 12. Ya. Yang berjumlah 2 itu hanya ada satu kemungkinan. Ya, ruang sampelnya tetap. Kalau ditanya, Bu, ini ruang sampelnya bagaimana melempar 2 dadu? Tetap 1,1, 1,2, dan seterusnya sampai yang terakhir 6,6. Ada 36. Di mana masing-masing ini punya kemungkinan yang sama-sama peluangnya 1/36. Cuman peluang ini nanti kita modifikasi untuk menjawab atau mengisi peluang bersama bagi X, Z, bukan lagi untuk X, Y. Ya. Jadi di sini kenapa angka di sel X sama dengan 1 dan Z sama dengan 2 itu 1/36? Ya, yang ini kok 0. Jawabannya ya karena itu tadi. Ketika kamu mendapatkan dadu bernilai 1 atau sisi atasnya bernilai 1 di dadu pertama, hanya mungkin mendapatkan total 2. Total bukan hanya mungkin ya. Ketika dadu pertama bernilai 1, kamu mungkin saja mendapatkan total 2, mungkin mendapatkan total 3, mendapatkan total 4, dan seterusnya. Tapi tidak mungkin mendapatkan total sebanyak 12. Ya, kalau yang ke bawah. Kalau yang ke kanan, total 2 di sini ya tidak mungkin berasal dari sisi dadu yang salah satunya 2. Aneh kan? Kalau sisi dadu pertama 2 kok bisa jumlahnya 2 kan? Yang satunya gaib berarti ya. Dadu keduanya bernilai berapa? Nggak jelas kalau totalnya juga 2. Sama di sini juga gitu. Ketika dadu pertama bernilai 3, nggak mungkin kamu dapat 2. Pasti lebih dari 3 kan? Makanya di sini 0. Di sini 0 semua. Ya, jadi ke kanan yang mungkin hanya ini, yang ini nggak mungkin. Karena untuk dapat jumlah 2 itu ya paling tidak dadu pertama 1. Ya. Tuh, kalau yang ke bawah tadi, ya ketika dadu pertama 1 mungkin saja dapat 2, dapat 3, 4, 5, 6. Nggak mungkin dapat 8, jadi di sini 8 nggak saya tulis. Nah, dari mana? 1 tambah 7, dadu angka keluar dadu 7 kan nggak mungkin. Ya. Apalagi angka keluar dadu berapa itu? 11 nggak mungkin ya. Sehingga di sini 0. Nah, terus di sini 1/36 semua. Kenapa? Karena semua munculnya cuma sekali. Cuma satu kombinasi saja. Jadi semuanya cuma satu kombinasi angka, tapi susunannya berbeda-beda. Silakan kamu telusuri sendiri. Atau nanti kalau kurang jelas bisa tanyakan ke di sesi Zoom ya. Saya coba jawab. Nah, di sini saling bebas atau tidak? Jawabannya tidak. Karena kita tahu sendiri ketika dicoba menghitung peluang 1,2 itu ini, ya, 1/36. Tapi ketika saya mencoba mengalihkan peluang marginalnya, peluang marginal X1 itu 1/6 yang di bawah, peluang marginal Z2 itu di kanan 1/36. Hasilnya bukan kembali ke 1/36. Peluang 2,6 juga begitu. Ketika saya melihat 2,6, X-nya 2, Z-nya 6, 1/36. Tapi ketika saya mengalihkan X2 1/6, peluang Z sama dengan 6, 5/36 di sini hasilnya juga tidak kembali ke 1/36. Itu berlaku untuk semua kombinasi X dan Y. Ya, sehingga saya bisa simpulkan untuk kasus yang ini tidak saling bebas. Secara logika betul. Ya, ketika kamu mendapatkan salah satu dadu sudah pasti tahu angkanya berapa, maka jumlahnya pasti tergantung dari angka yang kamu peroleh di dadu pertama toh. Ya, jadi kamu dapat angka di dadu pertama angka 6, masih bisa berharap dapat 12. Ya. Tapi ketika kamu dapat dadu 1, angka di dadu 1 nilainya cuma 1, enggak mungkin dapat 12. Nah, di situ ya peluangnya pasti beda. Ketika kamu punya informasi di dadu pertama, jumlah itu pasti sangat terpengaruh dengan informasi tersebut. Jadi di sini kasusnya tidak saling bebas. Contoh yang menggunakan variabel discrete, ada variabel continue ada di sini.
Yang tadi ya saya ceritakan contoh berapa tadi? Contoh 4 mungkin. Ini saya sudah bentuk ya, ini coba cek sendiri. Fungsi marginal Y 2Y, fungsi marginal X 2X. Berlaku untuk 0 sampai 1 di Y, 0 sampai 1 di X. Ketika saya periksa sifat kebebasannya, saya pakai hukum yang tadi saya jelaskan. Di kasusnya di kasus kontinu. Hukumnya berbunyi, apakah perkalian fungsi marginal masing-masing ya hasilnya kembali ke fungsi gabungan? Jawabannya iya, karena fungsi marginal X2X, fungsi marginal Y2Y. Saya kalikan 4XY, 4XY ini adalah fungsi gabungan. Ya, jadi di sini kasus ini adalah bukti bahwa di fungsi yang seperti ini X dan Y-nya saling bebas. Mendeteksinya dengan cara menerapkan hukum peluang perkalian fungsi marginal sama dengan fungsi bersama atau fungsi gabungan. Oke, materi tentang fungsi sebaran fungsi bersyarat dan peluang kebebasan dua variabel sudah saya jelaskan. Segera siapkan pertanyaan. Tadi ada beberapa hal yang saya minta kalian coba kerjakan, silakan dikerjakan. Nanti sesi Zoom kita manfaatkan untuk itu semua. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.